Oke, jadi tadi kita kembali lagi ke ke itinerary-nya kami ya. Jadi hari pertama setelah dari Gyeongbokgung kita akan lunch, kemudian kita akan ada cultural dan fun time di Hanok Bukchon Village. Jadi Hanok Bukchon Village ini lokasinya ada di Seoul, dekat dengan Gyeongbokgung, dan dia ini area, jadi satu area yang memang perumahan-perumahan ini sudah sekitar 600 tahunan kurang lebih. Jadi masih asli banget. Nah, di sini biasanya anak-anak itu bakal melihat kayak, oh bagaimana sih arsitektural dari rumah-rumah di dinasti Joseon. Kemudian mereka biasanya kalau mereka mau sewa hanbok, mereka foto-foto sambil jalan-jalan mengitari istana sambil ke village-nya tersebut. Kemudian mereka beli-beli makanan, beli-beli foto-foto. Nah, itu lokasi di sana. Jadi lokasi dekat dengan Gyeongbokgung dan Blue House itu ya. Jadi kita biasanya jalan kaki atau mungkin nanti kita akan muter busnya juga sebentar aja sih begitu. Setelah itu kita akan check in hotel, anak-anak akan istirahat sebentar karena kita akan mencari lokasi hotel yang dekat dengan Myeongdong. Jadi nanti malamnya anak-anak untuk dinnernya kita akan ajak mereka ke Myeongdong. Jadi mereka bisa experience street food dan juga nanti makan di area Myeongdong sambil mereka juga kalau mau belanja, mau nyari-nyari skincare kayak atau apa, itu bisa di daerah Myeongdong tersebut. Hari kedua, kita setelah sarapan, kita akan langsung menuju university yang pertama. Jadi nanti lokasinya di university tersebut itu ngapain? Mereka akan visit. Jadi ada campus tour, kemudian socialization itu nanti satu perwakilan dari university-nya akan hadir menemui anak-anak, akan menjelaskan di mereka ini jurusannya ada apa aja, kemudian apa keunggulannya dan segala macamnya. Jadi biar anak-anak mengenal universitas tersebut. Lanjut ke universitas kedua, hal yang sama akan dilakukan, kita akan kampus tour, kita juga akan sosialisasi. Ya, setelah itu kita baru akan lunch ya. Jadi lunchnya kita akan ada di Korean traditional restaurant juga. Setelah itu kita akan pergi ke COEX Mall. Nah, COEX Mall ini menarik kenapa? Karena dia bukan cuma sekedar shopping mall, tapi di COEX Mall ini dia juga ada library yang ada rak buku besar banget di tengah-tengah mallnya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau lihat perpaduan antara misalnya, oh ya nih kita bisa ada tempat untuk mereka hangout baca-baca buku, tetapi masih dalam lingkungan mall dan juga mereka belanja itu juga bisa. Dan bagi anak-anak yang ingin membeli K-pop merchandise itu juga di COEX Mall itu juga banyak gitu ya. Nah, di sini juga nanti kita akan datang karena di COEX Mall ini store-nya nggak cuma store brand ataupun store makanan aja, tapi nanti juga kita akan datang ke toko-toko yang memang ada bisnis kreatifnya juga. Jadi kayak misalnya beberapa kayak local product yang mereka memang jual di salah satu store di COEX Mall tersebut begitu ya. Setelah itu kita akan ke Insadong. Seperti saya sampaikan di awal, di Insadong itu banyak sekali art gallery dan juga banyak toko-toko yang memang disponsori oleh pemerintah Korea untuk bisnis kreatif yang mendukung tourism ya, untuk mendukung devisa dan tourism negara tersebut. Jadi selain mereka menjual merchandise dan juga aksesoris untuk oleh-oleh ya kalau buat kita ya buat balik rumah, tapi mereka juga banyak store, banyak juga restoran, banyak juga art gallery yang memang mendukung hal tersebut. Gitu. Jadi biar anak-anak bisa mungkin lebih terbuka ya. Jadi lebih terbuka dalam artian kita pergi ke tempat yang memang shopping area itu nggak cuma sekedar buat shopping belanja K-pop merchandise aja, tetapi inti dari situ apa sih? Mungkin kita bisa menggali dari mereka kreativitasnya apa untuk kedepannya. Kalau mereka memang suka bikin film, bagaimana dunia industri perfilman itu nantinya bisa membuat Indonesia menjadi lebih dikenal seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh K-drama juga di Korea ya. Karena mereka bisa membuat sinetronnya mereka, K-dramanya mereka itu menjadi satu hal yang sangat booming sehingga orang pengen berkunjung ke sana dan orang pengen beli merchandise langsung ke sana gitu. Kemudian setelah itu kita akan dinner dan back to hotel ya. Ini biasanya kita activity ini selesai jam berapa sih kurang lebihnya? Kurang lebih itu kita bisa sampai di hotel sekitar jam 10 malam. Seperti itu ya. Nah, hari ketiga kita akan ke Nami Island. Nami Island ini lokasinya sekitar 3-4 jam ya naik bus dari Seoul gitu ya. Di Nami Island mungkin Bapak Ibu udah tahu banyak banget K-drama itu syuting di sana dan juga lokasinya memang sangat indah ya. Jadi memang alam ya, jatuhnya alam, dan kita akan mencicipi local cuisine di sana. Jadi ada local cuisine yang memang terkenal di daerah Nami Island tersebut.
Kemudian sorenya kita akan ke Hongdae. Jadi di Hongdae itu tadi seperti saya bilang, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang menampilkan kreativitas mereka di jalanan sekitaran Hongdae tersebut, karena dekat dengan Hongik University. Kemudian kita balik ke hotel. Besokannya sebelum pulang, kita akan mampir ke Namsan Tower atau Seoul Tower sebelum kita balik ke Indonesia. Universitinya pilihannya antara Sejong atau Konkuk, ya. Tapi ini masih bisa berubah ya nantinya. Kemudian kita akan bertemu alumni kita. Kebetulan 2 tahun yang lalu alumni kita diterima di Korea University. Kemarin anaknya ke sini dan kita sudah janjian kalau kita jadi day trip ini, nanti dia akan menyamperi adik-adik kelasnya dan menyampaikan bagaimana pengalaman dia diterima Korea University itu. Bapak Ibu kalau di sini kayak UI-nya ya, bagus sekali. Dan dia masuknya bisnis. Dan dia apa aja bagaimana bisa tembus di situ, nanti bisa sharing ke adik-adiknya. Dan kenapa kita nggak kunjungan ke sana? Karena pada saat itu mereka belum menerima kunjungan dari luar, karena memang sangat sulit sekali menerima kunjungan. Kayak Singapura ya, susah. Iya, kayak NUS atau dia nggak terima kamu. Dia susah sekali terima kamu. Kita the next best thing-nya adalah kita cari swasta tapi yang tertua di sana. Gitu. Kemudian ini accommodation plans-nya kita. Jadi kita cari yang di sekitaran Myeongdong area. Jadi antara Ibis, Travelodge, pokoknya yang bintang 3 atau yang setara dengan itu. Begitu. Satu kamar anak-anak akan berdua ya, Bapak Ibu. Ini tadi highlight tempat-tempat yang akan kita kunjunginya. Jadi memang karena waktunya cuma sebentar, sekolah mitanya nggak terlalu lama, jadi kita memang harus kita hadapi kegiatannya itu. Ya ini beberapa informasi mengenai istananya, kemudian daerahnya, dan untuk penyewaan hanbok sendiri itu nanti opsional. Jadi kalau anak-anak nggak mau sewa ya nggak masalah juga. Tapi kalau mau sewa nanti ada biaya tambahan sendiri. Begitu. Ini yang tadi saya bilang ada di tengah-tengah mall ada library ya, ada tempat pembelian buku juga. Jadi ini di bawah Myeongdong. Ini Hongdae, di sini banyak mahasiswa. Jadi yang melakukan busking ini banyak adalah mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ya ini namanya Elan. Ya. Kemudian regulation-nya yang kita pakai safety-nya adalah kita selalu memilih hotel yang one entrance, karena biasanya selama ini anak-anak seumuran anak-anak Bapak Ibu ini kan mulai rasa ingin tahunya sangat tinggi ya. Kadang-kadang mereka juga rasanya saya berani untuk segala hal gitu kan ya. Nah, untuk mencegah anak-anak keluar di saat-saat sudah tidak diperbolehkan keluar, kita mencari hotel yang selalu mempunyai one entrance. Jadi memang supaya apa? Karena biasanya tim kami dan tim guru itu akan berjaga hingga jam 3 pagi atau jam 4 pagi biasanya bergantian, supaya make sure anak-anak nggak ada di luar. Karena kadang-kadang ada aja nih anak-anak yang pengen explore sendiri gitu ya, tanpa orang tua gitu ya, tanpa leader gitu ya. Nah, untuk mencegah hal itu kita selalu menggunakan sistem one entrance type of hotel. Kemudian students itu nanti gimana sih pada saat di sana berangkatnya? Selalu dengan global diri kita itu selalu ada grup yang kecil. Jadi satu leader akan membawa sekitar 3 sampai 4 atau tergantung dengan jumlahnya juga, paling banyak 5 orang anak. Jadi satu leader itu bisa jadi guru atau bisa jadi juga tim leader dari kami. Tapi jangan khawatir, biarpun anak-anak misalnya kan nggak kenal dengan leadernya di IJ, biasanya anak-anak itu akhirnya lebih dekat ya. Karena kita ada sesi untuk betul. Iya, ada sosialisasi pre-departure itu biasanya seminggu sebelumnya. Kita nanti biar anak-anak kenalan dulu, mereka punya WhatsApp group, mereka bisa ngobrol-ngobrol dan segala macam. Dan jadi satu leader tersebut akan mengawasi jumlah anak yang terbilang kecil. Jadi supaya apa? Supaya terpantau Bapak Ibu. Karena anak-anak tidak boleh pergi sendiri tanpa grupnya. Dan tidak boleh pergi tanpa diwakili tanpa didampingi oleh leader. Seperti itu. Jadi tidak boleh pergi keluar hotel ataupun kemana-mana tanpa adanya leader ataupun tanpa berbarengan dengan anak-anak yang lainnya dalam satu kelompoknya mereka. Kemudian nanti akan ada pre-departure briefing untuk orang tua dan juga untuk anak-anak supaya tahu apa aja yang boleh dibawa, apa yang tidak boleh dibawa, kemudian apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian nanti untuk safety dan regulation lainnya yang lebih lengkap akan dilakukan ketika pre-departure briefing tersebut. Untuk visa mungkin Egy bisa dibantu ya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya dengan Vicky. Saya yang akan ngurus visa Korea untuk peserta Korea saat ini ya. Jadi seperti yang sudah diinfokan oleh Ibu Rahma tadi mengenai persyaratan visa Korea, itu ada
paspor baru, paspor lama, foto, lalu ada surat sponsor letter dari orang tua yang menyatakan kalau anaknya akan ikut tour bersama dengan sekolah gitu ya. Terus ada sponsor letter dari orang tua, maksudnya ini dari company, dari perusahaan, jadi surat keterangan bekerja orang tua di perusahaan tersebut gitu ya. Nah terus ada rekening 3 bulan terakhir, kalau misalnya submitnya terakhir tanggal tadi berapa, 15 Agustus ya, berarti rekening 3 bulannya itu harus sampai di awal Agustus cetaknya. Masih minimal ya tanggal 7, tanggal 8 itu masih boleh, atau tanggal 2, tanggal 3 juga nggak masalah gitu ya. Nah untuk personal ID kayak ID card, kartu sekolah, lalu ada akta lahir dan ada juga SPP. Nah di sini kan kalau untuk visa itu sebenarnya persyaratan seperti ini aja, lebih ke tanya jawab ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak mengenai visa ini? Jelas nggak ada masalah SPT, masalah personal ID atau sponsor. Bank referensi statement. Surat sponsor itu nanti ada draftnya dari kita. Nah, biasanya kalau company itu dia mempunyai draft sendiri. Udah ada poin-poinnya, nanti kita kasih poin-poinnya. Biasanya company yang ini HRD-nya yang sudah itu statement letter aja dari ibu, nanti ibu yang tanda tangan atau papahnya yang tanda tangan. Ada nanti kita kasih, jadi tinggal tanda tangan aja. Yang kalau bank reference 3 bulan terakhir dari Agustus mundur kan? Mundur, betul. Tadi kan tanggal 2 Agustus, Juni, Mei, Juni, Juli, Agustus harus kena di minggu awal Agustus. Karena kan kita submitnya nanti ya tanggal 7 lah terakhir. SPT yang terakhir dong ya? Betul, SPT yang terakhir. Nah, mungkin ada pertanyaan kalau misalnya tidak bisa melampirkan SPT atau tidak mau melampirkan SPT, mungkin kan ada yang mungkin beberapa orang tuh ada yang keberatan ya, itu mungkin Peggy bisa jelasin nggak? Oke, jadi begini, kalau yang tidak mau melampirkan SPT itu sebenarnya bisa saja, tapi aku perlu lihat dulu dokumennya seperti apa. Misal Bapak atau Ibu bekerja di satu perusahaan, itu kan udah pasti mengeluarkan SPT, tapi Ibu atau Bapak keberatan mengeluarkan SPT seperti itu ya. Nah, aku mau lihat dulu apakah Bapak Ibu punya usaha sampingan, toko sampingan, atau ada side job lah yang sebagai usaha sampingan Bapak Ibu. Kita pakai usaha itu saja. Jadi kita buat memang Bapak atau Ibu bekerja di perusahaan Bapak sendiri. Nanti kita bisa buat segmen kalau perusahaan Bapak Ibu itu baru berdiri misal tahun aja, jadi belum keluar teksnya gitu. Jadi segmen belum punya SPT. Tanggal 15 Agustus sudah submit ya. Jadi sudah sampai atau 2 hari Enggak, kita mundur itu. Seperti yang lalu di sini. Yang mana? Oh iya. Jadi Bapak ini ada 2 option. Kalau kita memang SPT, itu yang memang agak repot ya, yang membuat SPT-nya, tetapi itu yang megang adalah misalnya anak ya. Misalnya jadi ibu kalau mau pergi kemana lagi anaknya bisa gitu. Nah atau yang nggak ribet adalah sekolah yang mau sekolah yang pakai SPT sekolah. Tetapi ini minimal dia harus 20 peserta di luar guru. 20 peserta di luar guru. 20 murid, maksudnya murid ya, yang muridnya harus minimal harus 20, dan ini Bapak Ibu hanya perlu ya yang biasa ya diri dan sama rekening koran saja tanpa SPT itu. Cuman memang ini ribetnya kalau tidak sampai 20 orang minimal, dan visanya tidak nempel di paspor Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ada 2 opsi sih Bapak Ibu ini, cuman kita memang yang sudah ngumpul ke saya
ini ada sekitar 10 siswa, ini semua by SPT yang sudah ada di saya untuk proses. Jadi memang enaknya sih memang yang ini ya, cuman visanya nggak nempel gitu. Jadi kalau mau pergi lagi ya harus urus lagi ya. Tapi biasanya memang kalau baru pertama kali ke Korea hanya dapat single entry. Single entry. Kecuali kalau sebelumnya sudah pernah, nanti yang pengajuan berikutnya adalah multiple. Gitu. Jadi kelebihan visa grup yang minimal 20 menit ini adalah resiko ditolaknya cuma 1%. Kecil banget. Kecil banget. Lebih kecil dari yang perorangan kayak gitu. Cuma karena kita perginya berbarengan grup dan apalagi dibawahi sama sekolah, sebenarnya visa single yang ada SPT-nya ini juga nggak masalah, paling resiko ditolaknya 5-10% aja, karena kan memang dibawahi bukan Bapak Ibu berangkat sendiri, karena memang ada yang membawahi, nanti kan ada surat jaminan juga dari sekolah. Kalau anaknya berangkat sendiri nggak apa-apa? Nggak masalah. Oh iya, memang kan berjodoh. Ya maksudnya murid-murid aja berangkat kan, maksudnya sekarang mungkin kan ada yang join gitu. Enggak Bu, kalau kita Bu di sekolah belum berdiri, kalau memang kita edutrip, kita nggak boleh dengan orang tua, karena di sana kita juga membelajar anak mau belajar mandiri. Biasanya kita di situ sih Bu. Dan ini memang kita pastinya ya karena kita edutrip, tapi memang kesannya kita ada fun dan jalan-jalannya. Tapi bobot untuk mengenal tadi jurusannya Ibu ya, itu kita ada, dan ketemu PPI biasanya ya, nanti kita ketemu PPI ini adalah perwakilan pelajar Indonesia, dan yang untungnya kita punya kakak kelasnya ya, anak-anak itu punya kakak kelas yang di Korea University, dia sudah berjanji untuk datangin di hotel untuk kasih briefing. Jadi dan nanti anak-anak itu ya mudah-mudahan ketika pulang semua dapat insight bagaimana di Korea kuliahnya apa, ataupun nggak kuliah ke Korea, jurusan apa yang bisa nanti yang dia mungkin ya sesuai dengan minatnya, perkembangan zamannya. Karena memang terus terang kalau di Korea ini bahkan orang Amerika sekalipun banyak yang pengen kuliah di sana, anak-anak Amerika gitu, karena memang sangat maju di industri kreatifnya seperti itu. Dan kita juga nanti anak-anak akan ada tour leader lokalnya. Kita kerjasama dengan YouTuber Korea gitu sih, Bandung Opa. Jadi memang anak-anak sih pas lagi kita briefing udah pada kenal sama si Bandung Opanya itu. Jadi YouTuber yang memang dia orang Korea yang pernah tinggal di Bandung gitu, dan mengenalkan budaya-budaya Indonesia, dan dia juga kebetulan punya tempat untuk belajar bahasa Korea ya secara online gitu. Jadi nanti akan dipandu oleh beliau. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah ada pertanyaan, ini bisa di-unmute saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang di rumah, atau Bapak Ibu yang di sini masih ada pertanyaan? Ya Bu, ya Bu. Saya Bu. Ya Bu, ya Bu, ada Bu. Ya. Bisa dicek ya, atau memang nanti bisa nanti WA saya ya. Nomor saya di 0812. Bapak Ibu boleh catat nomor saya 0812 187. Nah, sih supaya semuanya bisa Bapak-Bapak Ibu ada kendala bisa langsung kita atasi. Jadi nanti saya izin dari nomor yang nanti di saya membuat grup kandidat dulu. Nanti kalau udah bisa baru grup yang akan pergi seperti itu. Nanti setelah kalau udah pergi udah bisa keluar, udah pembayaran udah oke, baru nanti kita akan buat grup anak-anak.
Nah, nanti setelah itu ada grup orang tua dengan gurunya, ada grup tim guru yang berangkat. Ya. Nah, setelah itu nanti mungkin terakhir ya, kita ada pembekalan buat anak-anak dan juga bisa kita dengan orang tua baik Zoom ataupun tatap muka seperti ini. Ya. Maaf ya, biasanya kan kalau ketemu orang tua biasanya sama itu berkurang gitu kayak main gitu ya. Ini tabungan yang mana ya? Justru itu yang kita butuhin adalah yang mutasinya stabil. Jadi tidak ada dana suntik. Misal sekarang rekening ibu 1 juta, tiba-tiba ibu mau apply visa nih nanti tanggal 15 Agustus ibu masukin 20 juta, jadi 21 juta itu nggak boleh. Tapi kan jadi yang ini gaji, biasanya kalau gaji masuk kan di akhir bulan ya, di tanggal 25, nanti di tanggal itu ada tipis sudah hilang, kita dapat masuk lagi kalau masih ada apa ya? Nah itu ya betul, itu yang dilihat pergerakannya. Jadi mutasi stabil dan ada dana undang itu aja sih. Jadi kalau misalnya sekarang bapak ibu udah beda tabungan antara uang keluar masuk untuk sehari-hari dan uang tabungan, itu lebih baik dari sekarang dimasukin aja ke rekening yang mutasinya pergerakan mutasinya itu ada gitu setiap hari. Jadi misalnya 1 juta dulu, 1 juta ya sampai mengendap nanti tanggal 13 Agustus atau 12 Agustus ibu submit ke bursa. Oh iya, untuk rekening nominalnya ini kan 5 hari perjalanan ya, itu kan berikut tiket dan akomodasi semuanya itu minimal 50 sampai 60 juta untuk dana endap bagusnya seperti itu. Tapi kalau mau lebih boleh, kalau mau kurang-kurang paling jangan sampai 40, jangan sampai 30 gitu. Itu udah krisis dilihat di kedutaan, bisa ketolak cuma gara-gara dana endap itu. Yang penting sih mutasi stabil itu aja sih, nggak ada dana suntik. Jadi kalau suatu rekening itu kan cuma kayak gini, saya kayak ya, maksudnya terbuka ya gitu. Kita pengen tahu kan sumber penghasilan yang stabil itu dari suami. Ya saya mah naik turun gitu, misalnya ada kadang enggak. Apakah dua-dua bisa gabungan, bisa dari nama rekening ibu, bisa dari rekening bapak. Jadi dua. Kalau rekening saya kalau bisa tambah rekening anak nggak bisa. Rekening tabungan mereka gitu misalnya. Tapi sponsor kan. Tapi mutasinya gimana Bu? Mutasinya stabil. Mutasinya stabil. Kalau kayak gitu bisa juga sih nama anak yang akan berangkat ini kan bisa juga. Cuma rekening orang tua tetap harus dilampirin ya Bu ya. Salah satu supaya dia tahu kalau itu nggak di situ doang. Oke, bisa. Asal ada rekening orang tuanya juga, salah satu aja nama ibu, nama bapak, atau dan satu lagi nama anak gitu. Yang berangkat ya, nama anak yang berangkat. Betul, ya ada. Jadi mereka yang dua-dua sih kan kayak kakaknya berangkat. Jadi dia memang kalau dia tadi dia mengendap 50 ya itu. Oke, bisa. Bisa. Referensi banknya perlu satu aja nama orang tua. Jadi mungkin dari nama bapak dan nama ibu yang mencetak referensi. Tapi yang disubmit rekening koran misalnya nama bapak, berarti referensi banknya punya bapak. Enggak, tapi kalau misalnya 3 ini satu aja punya bapaknya. Iya, bapaknya aja ya. Jadi kalau rekening korannya ada 3 nama, tapi referensi bank aja Bu. Gitu. Jadi rekening korannya bisa 3 nama. 3 nama, tapi referensi banknya satu aja. Punya bapak atau punya ibu. Karena kan referensi bank yang biasanya lama ya, kalau rekening korannya kan cuma tinggal cetak aja. Referensi bank yang bisa nunggu 1-2 hari. Nah, rekening koran ini Bapak Ibu bisa nggak usah ke bank ya, bisa ya rekening mana saja. Harus stempel. Oh, jadi susulan ya, susulan ya. Kalau misalnya udah di print terus mau susulan, kalau nunggu ya kalau nggak mau ngeprint sana tinggal kita print online, kemudian ya minta di stempel aja sama bank. Stempel basah. Stempel basah ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya? Proses visanya berapa lama? Proses visa reguler itu 10 hari kerja, dihitung hari kerja, jadi Sabtu, Minggu, dan tanggalnya tidak gitu. Sama paling lambat itu kita kumpulin datanya kapan? Submit ke kami ini 15 Agustus, berarti Ibu sudah harus ke Bu Rama sebelumnya 13 atau 12
biasanya yang tadi ya foto segala macam. Iya. Kalau itu ID card KTP anak kan berada ya. Bisa itu kartu pelajar. Nanti kita buat yang ID card anak itu dari sekolah. Oh iya, sama akte lahir ya kalau untuk anak. Untuk ini kan lagi proses. Dia yang mau dari saya takutnya nggak sampai di tanggal 15. Fotonya kapan, Bu? Foto Mas Koy. Sih, soalnya pas dia bilang ke Korea baru saya perpanjang. biasanya 5 hari kerja sih, Bu. Tapi saya coba untuk lebih cepat sih. Iya, 5-7 hari kerja biasanya sih setelah foto. Jadi harusnya nggak ada masalah. Ya, gimana? Kan itu paspornya setelah bisa jadi paspornya kembali lagi. Pasti kembali berarti kurang lebih 2 minggu. Iya. Tapi biasanya sekolah pegang sih sebelum berangkat. Simpan Iya, biasanya biasanya dari kita kembali. Ada perlu kan saya bisa pinjam. Iya. Oh iya, Saya main bisa. Soalnya setelah proses visa itu biasanya memang dari pihak kami kita kembalikan ke sekolah. Nah, jadi sekolah yang mau pakai visa yang lain kan bisa buat, iya betul. Iya betul. Silakan Ibu, minum dulu. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Lagi Miss Putri yang mau disampaikan? Paling itu aja sih. Mungkin nanti kalau misalnya tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Egi, misalnya ada soal SPT ini ada sedikit pertanyaan atau keraguan, mungkin sebelum melampirkan hal tersebut kita bisa cek dulu dokumen lainnya ya Mbak Egi ya, supaya nanti kalau bisa kita bantu gitu, maksudnya apakah SPT ini bisa kita alihkan menjadi statement letter yang tadi seperti yang Mbak Egi bilang atau seperti apa. Karena saya mengerti dan paham juga ya, karena SPT ini kan sesuatu hal yang sangat private banget gitu ya, dan kadang iya, karena Korea ini memang tadinya nggak pakai SPT yang saya aja sebelumnya pas kaget tuh aku setelah pandemi malah pakai SPT segala macam gitu ya, karena memang banyak dari orang Indonesia yang ternyata kabur karena ilegal, jadi kita agak turun nih nilai paspor kita di mata Korea. Nah, untuk itu karena memang private sekali dan mungkin kita bisa bantu seperti apa, nanti mungkin Mbak Egi akan coba cek dulu dokumennya biar lebih bisa kita bantu semaksimal mungkin, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi, boleh. Itu SPT-nya pasti semuanya kan sama SPT-nya perlu juga. Oke. Papanya WNI Korea gitu ya. WNA Korea. Itu kerja di sini atau kerja di buka usaha di sini? Usahanya itu terdaftar PT atau PT? Berarti pakai SPT. Di sini. SPT perusahaan aja. SPT perusahaan. Kalau misalnya perusahaan atas nama papahnya langsung. Oh gitu. Berarti dia pakai SPT perusahaan. Minimal kita 20 sih Bu. Yang ini ibu-ibu belum ada yang kasih apa ya? Ada yang udah info ke saya belum ya? Ke Mama G kan udah ya. Mama Arik udah ya. saya data sebelum sini. Iya Mama Arik udah. Konfirmasi ke wali kelas komentar Nah, kalau yang di saya dengan Mama Ken dan Mama Arik itu udah 10. Udah 10 siswa. Cuman ini kan saya memang belum pendekatan karena memang saya kira harus tanggal 31 ya, ternyata dari DIJ masih bisa tanggal Agustus, Juli ya, 15 Agustus lah. Saya sih optimis ini nanti akan saya buat surat baru Bu, karena ada perbedaan tanggal ya, mundur untuk persiapan visa maksudnya. Nah ini mungkin bisa menambah peserta lagi seperti itu. Nah kalaupun nanti ada menambah peserta, nanti saya akan pilih opsi yang kedua itu. Kalau udah fix ya, karena kan nggak masalah juga kan, karena SPT-nya bisa dipakai apa enggak kan. Nah itu nggak apa-apa kalau memang ternyata udah lewat 20, cari amannya aja kayak gitu. Pakai yang tapi ini kan saya belum pasti nih, karena yang apa kan baru 10 di saya gitu. Jadi worst scenario aja sih. Oke, jadi kalau untuk ibadah itu kita selalu ada kasih waktu untuk ibadah sih Bapak Ibu. Cuma mungkin
kalau nanti pas lagi ada kunjungan ke beberapa tempat, itu kan saya kira nanti di daerah, itu nanti ada masjidnya. Tapi memang beberapa tempat lainnya itu nggak ada. Cuma kita biasanya bisa request tergantung restorannya untuk minta tolong tempat untuk yang kosong sih, untuk yang sebenarnya bukan payung room khusus. Oh iya pasti ya. Misalnya kalau saya dua orang ya udah jamak-jamak aja. Iya betul ya. Iya. Betul ya. Jadi kita memang nanti pasti ada yang muslimnya sih, biasanya kita dan guru juga biasanya sholat bareng, biasanya kayak gitu. Yang udah sih gitu. Terima aja guru juga kok. Iya. Sholat. Iya. Untuk bareng-bareng gitu. Oke. Nanti izin ya Bu, pastikan Ibu udah mau nulis nomor telepon, saya izin buat grup dulu ya Bu ya. Kita untuk follow up aja bagaimana progresnya. Nanti di sini kita bisa lihat, ini nanti masih nggak apa-apa jadi atau enggak, ini kita buat grup dulu, nanti setelah itu fix nanti ada lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita tutup kegiatan. Ada? Selamat pagi, apakah nanti kami akan dikirimkan persyaratan dan timetable serta berapa biaya hidup ini termasuk visa? Terima kasih. Sudah dikasih surat? Sudah ya? Ya, Ibu. Sebenarnya suratnya sudah dikasih, Bu. Tapi boleh tahu Bu, kelas berapa, Bu? Sulis. Kelas berapa? Atau ini kelas berapa? Sebenarnya suratnya sudah ini Bu sudah kasih melalui mentor, Sudah diberikan melalui iya. mungkin Bisa diminta ke mentor. ya bisa diminta Atau nanti saya ada surat lagi yang ya mentor lagi, dan pihak sekolah juga akan memberikan surat akan mengirimkan ya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya di sini. Dan mohon maaf jika ada kendala tadi ya, dan